Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita buka tausiah subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu yang kami sediakan lebih kurang 30 menit, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum sarapan ya. Makan cuko sama pempek, terus minumnya daun salam. Siapa yang nak masuk surga, mari jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nak mager. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa beserta jajarannya, para pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para asatiz dan asatizah, para ustaz dan ustazah, ibu bapak, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah, pada pagi hari yang sejuk dan berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju Allah, untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kegiatan yang lainnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan mulai kita bangun dari tidur sampai dengan saat ini dan kembali tidur lagi, akan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Khairul tadi aku bawa baju dewe katanya. Tidak usah dikasih minum lagi. Ini botol Bapak Ibu sekalian ya. Isinya air ya. Mari kita belajar ya. Dari botol ini Bapak Ibu sekalian ya. Botol ini isinya air putih. Harganya paling mahal berapa Pak? 4.000 ya. Kalau aqua, ini kalau ini aqua dari kita jingok lagi mungkin. Air ini jemaah sekalian, botol ini kalau diisi air yang mungkin tidak seberapa harganya, paling banter cuma 5.000. Paling mahal ya. Nah, bila botol ini jemaah sekalian kita isi dengan jus, lebih tingkat lagi, berapa harganya? 15 ya. Isi jus 15 ya. Kalau botol ini kita isi dengan madu, ratusan ribu. Hah? Dengan madu. Lebih pahit. Kalau botol ini diisi penuh dengan minyak wangi, berapa harganya? Bisa jutaan. Ya. Nah inilah kita jemaah sekalian. Botol ini sama botolnya satu. Ya. Tapi kalau kita isi dengan sesuatu, ngomong. Siapa mau nabung betul? Kan? Teguh, teguh itu nggak teguh tidak teguh lagi dia. Sama botolnya sama bila kita isi jemaah sekalian dengan hal-hal yang berbeda, maka nilai gunanya ataupun nilai jualnya itu berbeda jemaah sekalian ya. Sama bentuknya ya. Tapi isinya berbeda ya. Nah sama halnya dengan itu jemaah sekalian, botol itu sama tetapi berbeda nilainya. Karena apa? Karena sebab isinya jemaah sekalian ya. Jadi yang ada di dalam itulah yang membedakan daripada harganya Bapak Ibu sekalian. Nah sama halnya dengan kita manusia Bapak Ibu sekalian ya. Sama seperti botol ya. Manusia itu sama diciptakan oleh Allah ya. Dari mana? Dari tanah galuh. Tak ada manusia diciptakan dari mutiara, tak ada. Nah karakter daripada manusia itu jemaah sekalian ya, yang membedakan daripada manusia itu adalah isinya atau karakternya ya. Kita dilahirkan oleh Allah ya, dengan fisik yang berbeda ya, keluarga yang berbeda ya, suku agama yang berbeda, tetapi sama seperti botol tadi yang dicetak atau desain dengan bentuk yang berbeda, akan tetapi nilai jualnya sangat tinggi kalau dia itu jemaah sekalian isinya ataupun karakter yang ada di dalamnya ya, itu akan membedakan daripada sifat daripada manusia itu sendiri jemaah sekalian. Maka ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu jemaah sekalian adalah makhluk yang paling mulia. Akan tetapi kemuliaan Allah itu akan berubah jemaah sekalian. Bahkan kita akan lebih rendah
dan bahkan lebih rendah daripada hewan. Nah, kenapa demikian? Karena inilah yang membedakan jemaah sekalian karakter yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau manusia itu jemaah sekalian diciptakan oleh Allah sama jemaah sekalian, fisiknya sama, warna kulitnya sama, tetapi yang membedakannya itu adalah isinya atau karakter itu jemaah sekalian. Ya, kalau kita galak begawi, rajin, tidak berat tangan, orang nilai kita apa? Bagus. Lihat kita apa? Tidak suka orang mempekerjakan kita ataupun berteman sama kita, tidak akan sulit kita jemaah sekalian. Kenapa? Karena dilihat karakternya bagus. Dia galak begawi, ya sudah, tidak artinya kalian ajak baik begawi gitu. Nah, walaupun yang tadi botol tadi sama tempatnya, kalau diisi dengan air comberan, maka botol ini tidak ada gunanya jemaah sekalian, bahkan dibuang. Kalau bagi pemulung dipenyong. Nah, sama ada dengan kita jemaah sekalian. Kalau kita galak bekerja sama, kita jujur jemaah sekalian, maka karakter yang ada di dalam diri kita itu akan bernilai daripada tinggi jemaah sekalian, terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun kita cantik, kita belaga, tapi karakter kita, isi daripada kita itu tidak mencerminkan karakter yang baik, maka tentunya orang tidak akan mau berteman dengan kita. Tidak ada orang yang pengen kita dekat dengan kita, tidak ada, bahkan suruh jauh baik. Itu salah dengan dia tuh, cantik tapi malas, cantik tapi galak, bohong. Nah, ini jemaah sekalian, sama dengan kita di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, maka tentunya kita di sisi Allah, kalau kita isi karakter kita dengan keimanan, dengan ibadah, maka kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam kehidupan kita saat zaman saat sekarang ini jemaah sekalian, tentunya dalam keadaan serba sulit, akan tetapi kita tetap menjaga daripada karakter yang ada di dalam diri kita. Kita isi apa? Dengan isi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi dengan kehidupan kita ini saat ini dengan apa? Dengan banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak jadi manusia yang bahkan lebih rendah daripada hewan jemaah sekalian. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah katakan, walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal ins. Sesungguhnya penghuni neraka itu adalah jin dan manusia. Jin dan manusia, jadi manusia termasuk. Tetapi kata Allah, siapa manusia yang mana yang dimasukkan oleh Allah dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lahum qulubuhum la yafqahuna biha.
Dia punya hati tapi tak digunakannya. Hatinya apa? Banyaklah sirik baik, dengki, ya. Iri hati, ya. Ada hati kata Allah, tapi dia sombong. Dan digunakannya hatinya itu untuk apa? Untuk memilih mana yang baik, mana yang jelek. Yang penting apa? Lantak behatem kalau mau baik. Nah, inilah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang punya hati tapi tidak dipergunakan hatinya untuk kebaikan, maka kata Allah, inilah manusia yang kakinya akan menjadi isi daripada api neraka. Lalu manusia yang mana lagi? Ya. Walahum a'yunun la yasma'una biha. A'yunul, ya. Jadi manusia itu siapa lagi? Dia punya mata tapi tidak dipergunakan matanya itu, jemaah sekalian, untuk melihat daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak ada lihat, ya. Dia punya mata tapi dia tidak pergunakan untuk membaca kalam Allah. Tak bisa kalau dia baca alam semesta ini, ya. Oh, subhanallah, alangkah bagusnya ciptaan Allah, ya. Alangkah mulianya Allah, alangkah bagusnya Allah ciptakan, ya. Subhanallah. Maka ketika kita sudah melihat kebesaran Allah, akan terukir dari mulut kita kata-kata asma Allah. Subhanallah, subhanallah. Tak pernah dia lihat baik, tak pernah dia buka. Tak pernah dia mensyukuri daripada nikmat Allah dengan matanya. Mata tidak dipergunakan untuk hal-hal kebaikan, tapi mata digunakan untuk apa? Untuk hal yang maksiat, jemaah sekalian. Maka kata Allah, itulah manusia yang akan menjadi penghuni daripada api neraka, jemaah sekalian. Apalagi walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga pendengaran tapi tidak dipergunakan. Pendengaran atau telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan berkumandang tidak didengarnya telinganya tadi. Dan jerit-jerit muazin kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah masjid tinggal masih ngorok. Lagi ada program ini poin kata Pak Ketua Masjid, masih juga dah kalah. Azan berkumandang dengan suara merdu, bahkan marah kedengarannya orang azan. Tapi dia tidak pergunakan telinganya ini untuk mendengar suatu hal kebaikan. Yang didengarnya cuma apa? Dengar omongan orang baik. Usia itu kata si ini, ya. Galama ini, ma ini. Nabi dengarnya. Tapi ketika didengarkan, disampaikan oleh para ulama, oleh para ustaz, oleh para kiai, ya. Habis baik. Lemah kalau masuk kuping kiri, masuk kuping kanan, masih nyangkut. Ini berentong pantun. Kadang baru balik dari apa? Dari majelis taklim, dari dengarkan ustaz, ya. Peringatan maulid kata ustaz, contoh akhlak Rasul.
Balik dari maulid apa? Sendalus silang. Latah maluna. Nah itu. Maka itulah yang manusia yang hobi, yang perkenalkan telinganya untuk mendengar hal-hal yang maksiat. Maka kata Allah, inilah ya, manusia kata Allah yang nantinya akan menjadi penghuni neraka jemaah sekalian. Ya. Maka diancam oleh Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah manusia yang hina jemaah sekalian. Wa ulaika humul ghafilun, dan bahkan lebih rendah daripada hewan. Iya. Manusia itu apa? Sama dengan makhluk yang apa? Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, maka ketika kita hidup di dunia ini, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Allah, apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah pegangan daripada kita di dalam kehidupan ini nantinya jemaah sekalian. Ya. Allah sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah menciptakan kamu, ya, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya jemaah sekalian. Bahkan lebih rendah kita lagi dari hewan. Ya. Hewan itu makhluk juga, makhluk ciptaan Allah, tapi beda karakter jemaah sekalian. Ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita akan menjadi manusia yang berkarakter yang baik, maka isilah kehidupan kita ini dengan mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah dan memperbanyak daripada amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tadi tidak menjadi sosok manusia yang hina dan bahkan lebih hina daripada hewan jemaah sekalian. Ya. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Sudah 30 menit, ya. Tidak usah banyak-banyak, ya. Yang penting kita masuk jemaah sekalian. Tak ganti guna banyak-banyak lama-lama, tapi tak ganti dengarkannya, ya. Isinya tak diambil, ya. Itu jemaah sekalian, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan khususnya kepada kita semua. Semoga kita tidak akan menjadi manusia yang hina ataupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan gabungkan ayat A'raf 179 dengan Al-Isra ayat 19 itu Ustaz. Supaya menjadi minyak wangi itu. Ya, supaya jadi minyak wangi. Tolong gabungkan. Itu ya. Ayat 19. Ya, Al-A'raf ayat 19. Al-Isra 19. Jadi di dalam surah Al-A'raf tadi jemaah sekalian, ya, itu merupakan daripada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita kalau tidak pengen jadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dalam surah Al-Isra itu juga
wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan kebaikan. Jadi dalam surah Al-A'raf hubungannya dengan surah Al-Isra, ya, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen, ya, menghendaki kehidupan yang baik, maka pergunakanlah yang kata Allah tadi dalam surah Al-A'raf tadi, gunakan mantul hati kita. Hati kita apa? Gunakan dengan kebaikan. Jangan isi hati kita dengan sifat-sifat yang jelek. Jangan isi hati kita dengan apa? Dengan riya, sombong, takabur. Dia beribadah, ya, akan berusaha. Orang yang memang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan menjaga daripada seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hatinya, dia jaga matanya, dia jaga pendengarannya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia dalam surah Al-Isra mengindahkan kehidupan akhirat yang baik, tapi tidak pernah dia bersungguh-sungguh ngisinya dengan satu hal kebaikan, mengisinya dengan ibadah, mengisinya dengan rasa syukur pada Allah, maka tidak akan bisa. Maka tetap mereka itulah yang kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Nah itu jemaah sekalian, ya. Jadi supaya kita jadi minyak wangi tadi, maka jagalah hati kita, jagalah mata kita, jagalah telinga kita. Ada lagu kan? Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya. Apa ya? Jaga apa? Dompet. Jaga dompet. Itu di pasar itu. Ya. Jagalah dompet, awas banyak copet. Ya. Jadi itu Pak, ya. Supaya dia jadi minyak wangi tadi, maka dijaga hati itu tadi. Hubungannya jaga telinga, jaga mata. Ya. Tambah Al-Isra 19. Iya. Wa minal laili. Ya itu. Wa minal laili tadi fatahajjat bihi nafilatan lak. Surah asli Al-Isra 19 tadi, wa man aradal akhirah, bagi siapa yang bersungguh-sungguh ingin menginginkan kehidupan akhirat yang lebih baik, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Nah itu. Nah itu diisi kita dibahas sekalian. Oke Pak? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Pas. Pas dan tidak. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis ilmu pada pagi hari ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan, ya, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan amal ibadah kita dan nantinya kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang nantinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم هذا جمعنا مرحوما وتفرقا من بعده. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا وسر شهدنا ونور قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم نور قلبي بالقرآن ونور عن العبد بالشمس والقمر آمنا إليه آمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.